Dari ajaran pembebasan menuju dogma yang membelenggu. Sejarah mencatat bahwa ajaran-ajaran besar yang awalnya muncul sebagai gerakan pembebasan seringkali berakhir menjadi dogma yang membelenggu pikiran dan peradaban. Hal ini Islam muncul setelah agama Yahudi dan Kristen. Al-Quran banyak membahas tentang Musa, Yesus, serta umat Yahudi dan Kristen. Menurut Muhammad, umat Yahudi telah mengubah ajaran Musa menjadi aturan dogmatis yang intinya adalah mengikat umat Yahudi agar bisa dikendalikan oleh para rabbi yang terorganisir. Hal ini membuat umat Yahudi terpuruk dalam kebekuan spiritual dan ekonomi. Para rabbi menggunakan dogma agama untuk menguasai umat Yahudi secara spiritual dan ekonomi. Yesus datang melakukan perlawanan terhadap para rabbi Yahudi. Namun, para rabbi melaporkan Yesus kepada penguasa Romawi, yang akhirnya menghukum mati Yesus. Setelah kematian Yesus, pengikutnya justru mengikuti jejak para rabbi dengan membentuk institusi gereja yang menciptakan dogma-dogma yang membekukan ilmu pengetahuan. Akibatnya, Romawi Barat runtuh, dan Eropa memasuki zaman kegelapan, di mana gereja dan penguasa membelenggu spiritual, pikiran, dan ekonomi masyarakat. Mekah sebelum masa Muhammad adalah wilayah yang sangat religius, di mana pemujaan terhadap banyak Tuhan meliputi kehidupan masyarakat. Penguasa Mekah menikmati keuntungan ekonomi dari budaya religius ini, namun Mekah juga berada dalam kegelapan ilmu pengetahuan. Muhammad melakukan gerakan pembebasan pikiran dengan melawan penguasa Mekah yang memanfaatkan kebodohan untuk keuntungan ekonomi. Selain itu, Muhammad juga menentang dogma-dogma Yahudi dan Kristen pada masanya. Namun, Muhammad sendiri memperingatkan bahwa kelak pengikutnya akan mengikuti langkah-langkah umat Yahudi dan Nasrani, yaitu dengan menjadikan ajarannya sebagai agama yang dogmatis dan membekukan pikiran. Hal ini tercermin dalam sebuah hadis. Kalian pasti akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ajaran pembebasan menuju dogma yang membelenggu. Sejarah mencatat bahwa ajaran-ajaran besar yang awalnya muncul sebagai gerakan pembebasan seringkali berakhir menjadi dogma yang membelenggu pikiran dan peradaban. Hal ini dapat kita lihat dalam perjalanan ajaran Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yahudi. Dari hukum yang hidup menjadi dogma yang mengikat. Ajaran Musa awalnya muncul sebagai pedoman moral dan sosial bagi Bani Israel yang baru saja terbebas dari perbudakan Mesir. Hukum-hukum dalam Taurat dimaksudkan untuk menata kehidupan masyarakat dan mencegah ketidakadilan. Namun, seiring waktu, aturan-aturan ini berkembang menjadi sistem dogmatis yang dikendalikan oleh para rabbi. Mereka menciptakan aturan tambahan yang membentuk tradisi lisan dan tulisan seperti Talmud. Hasilnya, hukum yang seharusnya fleksibel dan memberi kebebasan berubah menjadi beban yang membatasi kehidupan spiritual dan intelektual kaum Yahudi. Para rabbi mengendalikan umat dalam aspek spiritual, sosial, bahkan ekonomi. Nasrani. Pemberontakan Yesus yang berakhir dalam struktur gereja. Yesus datang dengan semangat pembaruan, menentang sistem keagamaan Yahudi yang kaku dan mengkritik dominasi para rabbi yang lebih mementingkan ritual dibandingkan esensi ajaran Tuhan. Ia mengajarkan kasih, keadilan, dan kebebasan dari hukum-hukum yang membebani manusia secara berlebihan. Namun, setelah kematiannya, ajaran-ajarannya justru dikodifikasi dalam institusi gereja yang semakin menyerupai struktur yang Yesus lawan. Gereja menjadi pusat kekuasaan yang menetapkan dogma-dogma baru, membatasi kebebasan berpikir, dan membelenggu ilmu pengetahuan. Akibatnya,
dunia barat mengalami masa kegelapan intelektual yang panjang, di mana segala sesuatu harus tunduk pada otoritas gereja yang mengklaim memiliki kebenaran absolut. Islam. Dari revolusi spiritual ke institusi yang kaku. Ketika Muhammad datang, Mekah berada dalam kegelapan spiritual dan sosial. Masyarakatnya sangat religius, tetapi kepercayaan mereka didasarkan pada ritual yang dikuasai oleh elit Quraisy demi kepentingan ekonomi. Muhammad membawa ajaran yang revolusioner, menghapus kesenjangan sosial, menyerukan keadilan, dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada selain Tuhan. Namun, seperti halnya Yahudi dan Nasrani, Islam yang awalnya bersifat membebaskan akhirnya mengalami stagnasi. Seiring berjalannya waktu, ajaran Muhammad yang bersifat rasional dan progresif mulai dikodifikasi dalam sistem hukum yang semakin ketat. Umat Islam lebih berfokus pada pemeliharaan dogma daripada eksplorasi intelektual, yang akhirnya menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran bebas. Kembali ke semangat awal. Jika kita melihat perjalanan ketiga ajaran ini, jelas bahwa permasalahan bukan terletak pada esensi ajaran itu sendiri, tetapi pada bagaimana pengikutnya membentuknya menjadi sistem yang kaku dan dogmatis. Islam, seperti halnya Yahudi dan Nasrani, mengalami nasib yang sama, dari sebuah gerakan pembebasan menjadi sebuah agama yang membelenggu. Menjelang bulan Ramadan, ini adalah momen refleksi untuk kembali kepada spirit awal ajaran Muhammad. Membaca, berpikir, dan mencari kebenaran. Sudah saatnya umat Islam membebaskan diri dari belenggu dogma yang membatasi dan kembali kepada ajaran yang mendorong ilmu, keadilan, dan kemajuan. Mengapa dogma terjadi? Dogma muncul karena manusia cenderung mencari kepastian dan stabilitas dalam kehidupan. Namun, kepastian ini seringkali dicapai dengan mengorbankan kebebasan berpikir dan kreativitas. Dogma menjadi alat kontrol yang efektif bagi mereka yang berkuasa, baik secara spiritual maupun politik. Peran institusi agama seringkali menjadi penghalang utama dalam perkembangan pemikiran. Mereka menciptakan hierarki yang mengklaim monopoli atas kebenaran, sehingga menghambat dialog dan inovasi. Contohnya adalah bagaimana Talmud menjadi lebih dominan daripada Taurat itu sendiri. Talmud, yang seharusnya menjadi tafsir, justru menjadi hukum yang mengikat. Lalu Konsili Nisea tahun 325 Masehi adalah contoh bagaimana gereja mengkodifikasi ajaran Yesus menjadi dogma yang kaku, yang kemudian digunakan untuk mengontrol umat. Kodifikasi hukum fikih pada abad pertengahan seringkali lebih diutamakan daripada semangat Al-Quran yang mendorong ijtihad atau penalaran independen. Apakah kita, sebagai umat Islam, telah menjadi seperti yang Muhammad peringatkan? Apakah kita telah mengikuti jejak umat Yahudi dan Nasrani dengan membelenggu pikiran kita sendiri? Sudah saatnya kita kembali kepada semangat Iqra dan ijtihad. Kita harus membuka diri terhadap pemikiran baru, mengeksplorasi ilmu pengetahuan, dan menolak segala bentuk dogma yang membelenggu. Bayangkan jika umat Islam bisa kembali kepada semangat awal Muhammad, di mana ilmu pengetahuan dan keadilan menjadi prioritas. Bayangkan jika kita bisa membebaskan diri dari belenggu dogma, dan menjadi pelopor kemajuan peradaban. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk bangkit dari keterpurukan. Mari kita kembali kepada ajaran yang membebaskan, yang mendorong kita untuk berpikir, belajar, dan berbuat baik. Glory lost, caravans winding ancient roads, Baghdad's market treasures tossed under stars where history flowed. Andalusian nights alive with song, courtyards echo with poetry's might, scholars and dreamers believe so strong, golden age in the deep moonlight. Oh, when the desert echoes cry, lost greatness of the sky, from the past the ghost
light. Oh, when the desert echoes cry, lost greatness on the sky, from the past a ghostly sigh, in the desert echoes cry. Merchants weave the paths of wealth, silk spices lie dreams in hand, stories told of health and stealth, kingdoms rising from the sand. Cities of wisdom rise up